Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Beberapa kaki penonton gemetar karena banyaknya kumbang. Sial, aku belum pernah melihat sebanyak ini sebelumnya. Seorang ibu pucat. Ini adalah pertama kalinya bagi si Wawa, dia langsung bersembunyi di belakang Li Qiye. Krak, retak, krak. Kumbang-kumbang itu kemudian menggunakan tanduk mereka untuk memperlebar lubang tempat mereka melukis. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh lembah dipenuhi dengan lubang-lubang yang lebih besar, tidak lagi tampak seperti sebelumnya. Apa yang mereka lakukan? Tanya seorang pengunjung baru. Menjejalkan sumber batu. Seorang petualang Anda tidak menganggap ini mengejutkan. Mereka benar-benar dapat menemukan atau menarik batu sumbernya. Pemula itu bertanya lagi karena kumbang itu terlihat sangat kecil. Bagaimanapun, batu-batu ini berat. Bahkan batu seukuran kepalan tangan pun memiliki bobot yang cukup untuk menghancurkan kumbang-kumbang ini. Lempar satu dan lihatlah. Seseorang di kejauhan menyela. Yang pertama kali benar-benar mengeluarkan batu sumber dari kantungnya, yang berukuran sebesar mangkuk tanpa ukiran dan belum dipotong. Dia memperkirakan lemparan itu secara singkat sebelum benar-benar melemparkannya ke arah kumbang. Berdengung, salah satu dari mereka langsung terbang. Orang-orang menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki sayap. Hanya saja sayapnya tersembunyi di balik cangkangnya. Kumbang itu dengan mudah menangkap batu yang berat itu meskipun ukurannya 1/10 dari ukuran batu itu. Batu itu terasa ringan seperti bunga. Krak, batu sumber itu dipotong menjadi sesuatu yang lebih kecil dengan lapisan luar yang tipis. Samar-samar terlihat cahaya giok di dalamnya. Kemudian, kumbang itu menggelindingkan batu ini ke arah lubangnya. Batu saya, teriak petualang itu, melangkah maju, dan meraihnya. Berdengung. Sialnya, kumbang itu menggunakan sayapnya. Setelah sekejap, darah mulai mengalir di mana-mana. Ah, tangannya dipotong oleh makhluk kecil itu. Lari sekarang, seorang pakar bertanya. Petani yang terkejut itu mulai berlari tetapi kumbang itu tidak melepaskannya. Kali ini dia tidak bisa berteriak karena kumbang telah memegahkan kepalanya. Matanya masih terbuka lebar, tak menyangka akan menemui ajalnya di sini. Setelah orang-orang tenang, kumbang itu sudah kembali mendekati lubangnya, tidak ternoda oleh setetes darah pun. Para pendatang baru tidak dapat mempercayainya. Kumbang-kumbang ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan batu sumbernya? Seorang pemuda menjadi pucat dan berkata, tidak semua dari mereka begitu agresif. Beruntunglah dan pilih yang tepat. Ditambah lagi, mereka juga tidak secepatnya. Anda hanya perlu cukup cepat untuk mengambil batu dan lari. Seorang tetua memberikan beberapa pengalaman kepada juniornya. Meskipun demikian, beberapa orang mulai menyerah. Mereka hanya ingin menonton sekarang karena mereka tidak ingin mati. Klik, klik, klik. Kumbang itu akhirnya mendorong batu itu ke dalam lubangnya. Tiba-tiba, celah itu terisi sempurna tanpa ada satupun retakan yang tertinggal. Apa yang dilakukannya? Menyembunyikan batu itu. Seorang pemuda bertanya-tanya. Mereka memakan harta karun di dalam batu, baik itu batu giok murni atau yang lainnya. Itu cukup untuk mengisinya dalam waktu lama. Seorang petualang sedang menjawab. Anak-anak muda akhirnya mengerti mengapa kumbang keluar mencari batu. Gelombang suara lain masih terdengar dari gua di lembah itu. Liriknya seperti sungai batu yang mengalir. Ini akan segera dimulai. Para veteran menatap gua setelah mendengar ini. Zas. Kabut keluar dari gua, masih dengan kekuatan membatu. Dinding gua memiliki lapisan lain yang ditambahkan. Bukankah ini kabut yang berbahaya? Beberapa orang terkejut dan mundur. Untungnya, kabut hanya menutupi gua dan tidak menyebar lebih jauh. Kerumunan orang menghela napas lega. Mereka juga menyadari mengapa ada kepercayaan yang menyatakan bahwa kekuatan pembatuan berasal dari gua ini. Rupanya ada lebih banyak misteri di sana. Karena kumbang dapat mengeluarkan batu dari gua, mungkin ada tambang yang kaya di bawahnya. Sayangnya, keberadaan kabut menghentikan siapapun untuk mencoba. Inilah alasan mengapa gua tersebut tetap tak tersentuh selama jutaan tahun. Krak, sebuah lubang muncul di sisi tebing. Kumbang yang keluar itu istimewa, memiliki cahaya keemasan yang menyilaukan. Raja, teriak beberapa penonton.
Yang ini ukurannya 2 kali lipat kumbang stone shell biasa, juga tampaknya terbuat dari emas. Itu Raja Kumbang. Si Wawa menjadi bersemangat. Serangga yang sangat kuat. Seorang veteran mengetahui nilai dari makhluk yang kuat ini. Bukankah menyenangkan jika bisa menangkapnya? Kata yang lain, berhentilah bermimpi, bahkan seorang penguasa surgawi pun mungkin kesulitan melakukannya. Seorang ahli segera menemukan. Mereka yang ada di sana langsung menyerah dan menutup mulut. Pada titik ini, kumbang-kumbang di lembah itu menoleh ke arah raja mereka. Ini tampak seperti pasukan besar yang menyambut penguasa mereka. Raja itu tampak sangat kecil. Yang lain merasa seolah-olah mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, ia memancarkan aura agung seolah-olah semua makhluk di sini harus tunduk padanya. Aura yang menakjubkan ini merupakan bukti nyata kekuatannya. Beberapa ahli bersikap serius. Semakin berkuasa raja, semakin baik batu yang bisa dikeluarkan dari gua. Ini membuat risikonya sepadan. Itu pasti milikku. Mata Pangeran Wu menjadi cerah. Raja memberi perintah. Semua kumbang mulai merangkak menuju gua. Jumlah mereka yang sangat banyak membuatnya tampak seperti gelombang pasang yang bergerak menuju gua. Gelombang kumbang cangkang batu menyerbu ke dalam gua hingga membuat para penonton tercengang. Sungguh pasukan serangga luar biasa, bayangkan saja jika kita bisa mengendalikan mereka. Seorang tetua menggigil. Hal ini tentu saja memberi orang-orang beberapa ide. Mereka semua melihat kekuatan kumbang-kumbang ini dan jumlahnya sangat banyak. Jika seseorang benar-benar dapat mengendalikan pasukan ini, mereka akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Kelompok ini cukup untuk menghancurkan seluruh sekte, komentar seorang pakar. Jelas bahwa mengendalikan pasukan ini akan menghasilkan potensi pertempuran yang gila, cukup untuk mengalahkan siapapun. Akan tetapi, tidak seorang pun seharusnya mampu melakukannya atau seseorang pasti sudah melakukannya sejak lama. Berdengung. Kekuatan pembatuan juga menyerang kumbang. Sayangnya, tampaknya tidak efektif dan pasukan itu bergerak ke dalam gua. Semua orang menonton dengan napas tertahan, menunggu mereka mengeluarkan batu sumber. Bersiaplah, seorang petualang berpengalaman berbisik kepada teman-temannya. Mereka telah membuat persiapan untuk mengamankan batu sumber saat kumbang ini kembali keluar. Faktanya, hal ini terjadi pada sebagian besar kelompok yang hadir. Lembah menjadi sunyi senyap karena semua orang menahan nafas. Saat ini, orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Setelah beberapa saat, satu bayangan akhirnya muncul di pintu masuk. Berdengung, kekuatan pembatuan menyerang lagi tetapi tidak berhasil. Klik, klik, seekor kumbang menggulingkan batu sumber keluar dari gua. Cangkangnya telah dipotong menjadi lapisan tipis. Harta karun di dalamnya hampir terlihat. Benda itu memancarkan cahaya merah delima. Benda itu sendiri masih belum diketahui, tetapi seharusnya benda itu cukup berharga mengingat cahayanya yang indah. Maju, seorang ahli langsung menggerakkan dan melemparkan talinya ke depan. Tali itu langsung melingkari sumber batu dan menariknya kembali ke genggamannya. Bangkai itu terbang ke arah pencuri itu, tetapi orang itu sudah siap. Ia melarikan diri untuk menyelamatkan diri saat ia meraih batu sumber dan menghilang dari pandangan. Kumbang yang marah itu tidak punya pilihan selain kembali ke gua. Klik, klik, lebih banyak kumbang keluar dengan batu sumber dari pintu masuk yang gelap. Mereka juga mengingat batu-batu tersebut, meninggalkan cangkang tipis berkilau di dalamnya. Beberapa bahkan mengeluarkan suara gemuruh yang kuat, yang menunjukkan nilai harta karun bawaan tersebut. Tak lama kemudian ribuan dari mereka keluar. Ini berarti ribuan harta karun juga tersedia. Berbagai warna, pelangi, suara gemuruh, dan kilatan senjata dapat terlihat. Sebuah harta karun besar baru saja terbuka dan mulai bergulir keluar dari gua. Beberapa penonton mengeluarkan air liur, mata mereka memerah karena keserakahan. Sekarang, mereka semua bergerak cepat. Harta karun itu sungguh menggoda dan membuat jantung mereka berdebar kencang. Bahkan mereka yang hanya ingin menonton untuk bersenang-senang pun tidak dapat mempertahankan pola pikir ini dan mengikuti misa. Banyak yang mati sia-sia saat percobaan pencurian itu karena kumbang tidak mau bermain dengan baik dan tentu saja membalas dendam. Beberapa orang berhasil meraih batu mereka namun sayangnya tidak semuanya cukup kuat untuk lolos dari serangan yang datang. Darah mengalir di mana-mana ketika anggota badan dan kepala dirobek oleh kumbang tersebut. Beberapa tetua dan pemimpin sekte datang dengan persiapan yang cukup.
Mereka mengaktifkan artefak pertahanan yang kuat selama upaya tersebut, yang memungkinkan mereka lolos tanpa cedera. Korban kumbang tidak punya pilihan selain kembali ke gua untuk mengambil batu lainnya. Gemuruh, orang tua di belakang Pangeran Wu bergerak bersama dan langsung mendapatkan beberapa batu sambil menangkis serangan kumbang. Batu-batu ini jelas merupakan batu terbaik menurut cahayanya yang berdenyut. Cepatlah, beberapa orang yang mendapatkan batu pertama kali menjadi serakah dan kembali. Mereka tidak ingin langsung pergi saat masih ada harta karun lain yang dapat direbut. Sayangnya, mereka tidak seberuntung ini dan menghadapi kumbang yang lebih kuat, yang menyebabkan kematian. Anggota tubuh, kepala, dan darah berserakan di lembah hanya dalam waktu singkat. Harga keserakahan adalah kematian, mereka mencari kematian karena keserakahan mereka. Pemuda bernama King Si berkata pada Li Qiye. Hampir semua orang ikut serta dalam pertikaian ini karena keserakahan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi King Si. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang menunggu dengan sabar seperti Li Qiye. Seorang pemuda seperti dia yang memiliki mentalitas yang kuat memang luar biasa. Sementara itu, lembah itu semarak. Para petani yang berhasil tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak. Mereka yang kalah tewas sebelum sempat berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar dari gua dengan irama yang teratur. Sesuatu yang berat nampaknya sedang menghancurkan tanah. Sinar cahaya bersinar di gua yang gelap, tampak seperti kilauan batu akik terbaik. Cahaya itu mengusir kabut dari pintu masuk. Benar saja, orang-orang menoleh dan melihat Raja Kumbang mendorong batu sumber yang besar. Kumbang-kumbang lainnya langsung berhenti, sama halnya dengan para pembudidaya lainnya. Semua mata menyatakan pada batu sumber baru ini, yang pastinya merupakan batu terbesar sejauh ini, seukuran baskom. Ini juga setelah dipoles penuh, bagian yang tidak perlu dipotong dan dibuang. Batu sumber besar Raja Kumbang memancarkan sinar cemerlang yang mampu menyegel ruang itu sendiri. Cahaya Cornelian muncul dari dalam cangkang tipis itu dengan cara yang menyilaukan, mirip dengan matahari itu sendiri. Orang-orang tidak dapat menatap langsung ke arahnya, sehingga mustahil untuk memperkirakan harta karun di dalamnya. Mereka benar-benar dapat merasakan kobaran api yang mengelilingi cangkangnya, yang hampir terbakar dan meledak. Semua orang bisa merasakan kekuatan luar biasa di sana, berhenti di jalur mereka dan menatap batu itu dengan takjub. Telanlah, suara menelan dan mengeluarkan air liur terdengar dari kerumunan. Harta karun apa yang ada di sana? Tanya seorang pria. Menurut pendapatku, itu dimulai setidaknya pada tingkat giok halus penguasa Dao. Seorang petualang berfokus pada dirinya sendiri, ingin melihat melalui cangkangnya. Banyak yang melakukan hal yang sama untuk mencari tahu. Sayangnya, benteng Athena tidak berguna bagi mereka. Apakah kita akan melakukan ini? Untuk master teratas, mulailah berdiskusi dengan tenang. Mereka terdiri dari para tetua dan master sekte. Tidak seorang pun akan mampu mengambil batu ini karena Raja Kumbang terlalu kuat. Pengecut. Akhirnya, seseorang dengan tegas bergerak menggunakan tali suci. Tali itu langsung melingkari sumber batu milik Raja Kumbang. Sayangnya, orang itu tidak dapat menariknya kembali karena Raja memiliki satu kaki kecil di atasnya. Benda itu hanya seukuran kepalan tangan sehingga kakinya sangat kecil. Namun, petualang yang kuat itu tidak memiliki kesempatan untuk memindahkannya sedikit pun. Seolah-olah dia sedang mencoba menarik ribuan gunung yang ditumpuk satu di atas yang lain. Berdengung, sang raja mengepakkan satu sayapnya tanpa terbang ke atas. Sayapnya melesatkan tebasan emas. Cebur, sang kultivator langsung terpenggal. Darah menyembur keluar dari tenggorokannya yang terpenggal. Kumbang itu jauh lebih kuat daripada kumbang lainnya. Hanya satu sayap saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli. Tekan itu. 3 pembudidaya terkenal tua memulai gerakan mereka di detik berikutnya. Salah satu dari mereka menggunakan segel harta karun dengan tekanan yang sangat kuat. Yang lain meraung dan mengulurkan tangan seperti cakar naga sejati. Cakar itu memotong ruang saat ia mencoba meraih batu sumber. Orang tua terakhir memanggil perisai untuk menghadapi raja. Ketiganya sudah merencanakannya sebelumnya, satu fokus pada serangan, yang lain bertahan, dan yang terakhir meraih batu. Sayangnya, mereka masih meremehkan Raja Kumbang. Ia menggunakan tanduknya dan dengan mudah menembus segel. Sayapnya berkelebat lagi dan memotong perisai menjadi 2.
Akhirnya, ia menggerakkan kakinya sedikit dan mengubah cakar naga menjadi kabut berdarah. Tindakan ketiga itu mengalir indah bagaikan air. Raja ini sama kuatnya dengan para pembudidaya manusia papan atas. Ah! 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 Tiga teriakan terdengar, menandakan akhir dari trio itu. Jangan biarkan dia kembali ke lubangnya. Lebih banyak pembudidaya melompat maju untuk menghentikan raja. Mereka tahu bahayanya, tetapi godaan dari batu permata itu sepadan dengan risikonya yang fatal. Hanya dalam waktu yang singkat, banyak sekali yang memulai berbagai cara dan siasat untuk merebut batu tersebut. Raja masih berdiri di atas batu dan melawan massa. Jeritan dan darah memenuhi lembah saat banyak pejuang terbunuh. Pada saat yang sama, Li Qiye melihat dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia menatap batu sumber itu tanpa niat untuk bergabung. Kumbang itu sangat kuat. Si Wawa tidak dapat mempercayainya saat menyaksikan pembunuhan itu. Kingxi hanya tertarik pada batu sumber, bukan Raja Kumbang. Dia bertanya pada Li Qiye, "Saudaraku, apa harta karun itu?" Keyakinan yang layak. Li Qiye meliriknya. "Kau bisa melihatnya." Kingxi hanya bertanya untuk bersenang-senang, tidak ingin mendengar jawaban yang sebenarnya. Bagaimanapun, penghalang peluru menghalangi orang lain untuk melihat. Li Qiye tersenyum dan tidak menjawab. "Kamu pasti seorang ahli batu." Kingxi menatap Li Qiye dengan rasa ingin tahu. Para ahli batu ini adalah yang terbaik dalam memahami batu sumber. Tuan muda kita memang hebat, dia bisa memilih batu apapun tanpa melakukan satu kesalahan pun. Wawa menimpali, setelah merasakan sendiri kemampuan Li Qiye. Rasa ingin tahu Kingxi tumbuh, tanya-tanya siapakah Li Qiye. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Akhirnya, tetua terkuat di gelombang pertama jatuh di tangan Raja Kumbang. Benda itu masih berdiri di tempat yang sama, tampak seperti penguasa yang sombong. Mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di sekitarnya. Para ahli yang tersisa menarik napas dalam-dalam. Mereka saling bertukar pandangan, tidak berani mencoba. Hal ini tidak berlaku bagi kelompok Pangeran Wu. 6 orang tua di belakangnya memanggil 6 harta perunggu. Mereka turun dan mengepung Raja Kumbang. Sebelumnya, orang-orang ini telah berjaga-jaga dengan cermat untuk mencari titik lemah raja. Ledakan. Bagian ke-6 itu mulai menyusut ke arah tengah. Mereka ingin menjebak raja dan sumber batu lalu membawa keduanya. Begitu ambisiusnya, mereka juga menginginkan raja. Para penonton menjadi terkejut. Ya, mereka adalah orang-orang penting dari Wu, kata yang lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tembakan keras terdengar dari tengah ke-6 harta karun itu. Lekukan besar muncul di sisi lainnya. Ledakan. Akhirnya, ke-6-nya terlempar, tak mampu menahan Raja Kumbang itu. Lagi, ke-6-nya bekerja sama dengan menggabungkan vitalitas mereka untuk memanggil harta yang berbeda. Lonceng emas muncul dengan aura penguasa surgawi. Seolah-olah seseorang sedang duduk di awan, siap untuk menekan cakrawala. Harta karun surgawi. Kerumunan itu berseru dengan heran dan takut karena aura tak terkalahkan yang terpancar darinya. Itu Wu, sesuai dengan reputasinya. Komentar yang lain. Engah. Lonceng itu menyemburkan api yang sangat besar, mengelilingi Raja Kumbang itu seluruhnya. Api ini dapat membakar langit dan bumi dengan kekuatannya. Api yang kejam dan tak berujung mengelilingi Raja Kumbang. Para petualang yang hadir saling bertukar pandangan, terkesan oleh kekuatan artefak penguasa surgawi. Lonceng emas ini dapat dengan mudah memurnikan siapapun dari mereka. Raja akan mati jika terus seperti ini. Seorang petualang manusia. Tidak juga, itu cukup kuat. Seorang pelukis mengangkat alis. Tentu saja, mereka harus mengakui bahwa ke-6 lelaki tua dari Wu itu juga perkasa. Mereka mungkin adalah pilar negara tetapi tetap datang ke sini bersama sang pangeran. Tampaknya klan mereka benar-benar menginginkan batu sumber ini dari Kumbang Raja, mungkin makhluk itu juga. Hal ini seperti mendapatkan 2 burung dengan 1 batu panen yang luar biasa. Segel rantai, teriak ke-6 pria itu serempak. Klang, klak, klak, api berubah menjadi rantai tebal dan panjang, yang tampaknya terbuat dari ribuan hukum Dao yang dibagi menjadi 1. Mereka mengelilingi Raja Kumbang sebelum ada yang dapat bereaksi. Meski terperangkap, api tetap tidak dapat memadamkannya sedikit pun. Bahkan api harta karun penguasa surgawi tidak dapat menghancurkannya. Seorang penonton menarik napas dalam-dalam. Ke-6 orang ini mencoba menggunakan hukum api ini untuk menangkap Raja Kumbang kehidupan hidup.
Berderit, berderit, berderit. Lonceng emas itu memancarkan cahaya cemerlang yang mengandung totem seorang penguasa. Kekuatan ini menyebar ke seluruh wilayah dan mulai mendorong sang raja ke udara. Tak lama kemudian, ia naik 3 meter ke atas. Benar-benarkah mereka melakukannya? Beberapa orang siap menanggapi. Ya, sepertinya begitu. Yang lain menjadi iri dan cemburu. Menangkap batu sumbernya saja sudah cukup gila. Menangkap Raja Kumbang juga, itu bisa membuat orang gila. 6 pejabat tinggi Wu sangat gembira karena ini akan menjadi kontribusi besar, maka dari itu persiapan mereka pun sangat cermat. Sayangnya, Raja Kumbang tidak membiarkan hal ini berjalan mulus. Ia melawan, menyebabkan suara keras dari rantai. Rantai itu meregang hingga batas maksimal. Jangan menyerah. Para pejabat menjadi gugup dan mengalihkan seluruh kekuatan dan vitalitas mereka ke dalam lonceng emas, ingin menarik raja ke dalam lonceng itu sendiri. Tepat pada detik itu, sang raja menambah tenaga dan lonceng itu langsung jatuh ke tanah, sambil menarik lonceng itu bersamanya. Ledakan. Suara itu menciptakan lubang besar setelah ledakan yang memekakkan telinga. Akan tetapi, lonceng itu tetap berada di atas dan menjebak Raja Kumbang di dalamnya. Alhamdulillah, para pejabat menghela napas lega. Hampir saja lolos. Gemuruh. Mereka hanya bisa beristirahat sejenak sebelum ledakan keras terjadi. Raja Kumbang di dalam lonceng itu jelas marah dan menghantam dinding. Lonceng itu bergetar terus-menerus dan terlempar dari tanah, hampir terbalik. Tekan itu, para pejabat melantunkan mantra khusus untuk menggunakan hukum jasa mereka. Sebuah cahaya keemasan yang terdiri dari rune muncul di sekitar lonceng. Lonceng itu membesar seperti gunung, mampu menekan para dewa dan setan. Sayangnya, meskipun mereka sudah berusaha menjadi tenaga surya, lonceng itu masih bergetar karena disengat sang raja. Keenamnya mulai berkeringat, menyadari bahwa ini tidak akan berlangsung lebih lama. Bagaimana keadaannya sekarang? Semua orang menahan napas. Sulit untuk mengatakannya. Seorang guru menyimpulkan. Tentu saja, sebagian besar tidak menginginkan Wu untuk sukses. Sayangnya, Wu sangat kuat dan memiliki peluang besar untuk sukses. Mereka mengagumkan. Kingxi memuji lonceng emas itu. Hanya lonceng kerajaan, tidak akan mampu menjebak Raja Kumbang. Ucap Li Qiye dengan acuh tak acuh tak acuh. Pangeran Wu kebetulan mendengarnya. Matanya menjadi galak dan berteriak, anak bodoh, jaga mulutmu. Butuh usaha yang cukup besar bagi mereka untuk membawa lonceng ini ke sini. Sekarang, seorang rakyat jelata berani bicara seperti ini. Bagaimana bisa bodoh? Itu benar. Li Qiye tersenyum. Kurang terbuka. Kau pantas ditampar karena pembicaraannya terlihat di depanku. Ancam Pangeran Wu. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap tenang, tunggu sampai kau menangkap Raja Kumbang dan menyombongkan diri sesuka hatimu. Kingxi menimpali sambil mencibir. Siapa lagi selain kita yang bisa melakukan ini? Pangeran Wu berdiri dengan bangga dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke arah kerumunan. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang kesal, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. 6 petugas dan loncengnya jelas yang terkuat di sini. Mungkin dalam mimpimu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil barang ini, jangan terlambat untuk menyerah. Kamu menghalangi jalanku. Kamu ingin batu sumber. Sang pangeran berpikir bahwa ini adalah hal paling konyol yang pernah ada. Dia tertawa terbahak-bahak, kamu. Haha, seekor katak ingin memakan daging angsa, hahaha, bodoh. Yang lainnya menatap Li Qiye, sebagian besar mencibir sebagai tanggapan. Sangat naif. Seorang pakar berkata, sangatlah bunuh diri untuk melakukan hal itu mengingat kultivasinya. Semua orang yang melihat latihan Li Qiye tidak layak disebut. Bahkan kumbang biasa pun bisa membunuhnya, terutama rajanya. Saat pertama kali seorang pemuda jauh dari rumah, ada baiknya berbicara sedikit untuk menghindari masalah yang lebih lanjut. Kata seorang petualang tua, jangan biarkan seseorang menginginkan kematian. Seorang anak muda bersorak gembira. Li Qiye mengabaikan mereka dan menatapnya dengan serius, sudahlah. Berdirilah di samping, aku akan mengambil batunya. Berani sekali. Rupanya orang mengira Li Qiye hanya basa-basi, tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Jika dia bisa mendapatkan sumber batu itu, aku akan memakan seluruh tebing. Seorang pemuda menirunya. Dasar bodoh, kau yang meminta-minta.
Sang pangeran menjadi pembunuh, jangan biarkan mencampuri urusan resmi kami atau aku akan memotongmu menjadi pai. Ledakan. Pembangunannya terhenti karena sebuah ledakan. Lonceng emas itu terlempar. Bam! Benturan. Bangun. Pejabat tinggi keenam itu terhuyung mundur karena gelombang kejut, pucat pasi. Kuat sekali, teriak salah satu dari mereka. Raja Kumbang sekarang bebas. Dia melihat sekeliling dengan kilatan di matanya. Para pejabat itu pun semakin terintimidasi dan goyah. Raja Kumbang tidak benar-benar mengejar keenam penyerang itu dan menginjakkan kakinya di batu sumber itu lagi. Seolah-olah ia mengira batu itu nyata hanya ketika ia tetap menyentuh batu itu. Kerumunan menjadi cemas karena Wu telah kalah, tidak ada seorang pun yang mampu mengambil batu sumber dari Raja Kumbang ini. 6 pejabat tinggi telah mencoba yang terbaik. Mencoba lagi mungkin akan membuat Raja marah, yang mengakibatkan kematian. Pangeran Wu menatap mereka dan mereka menanggapi dengan menggelengkan kepala. Maka, jelaslah bahwa tidak seorang pun di sini yang apat mengambil batu itu dari sang raja. Mereka hanya dapat menyaksikannya menggelindingkan batu itu ke dalam lubangnya. Hah, nak, bukankah kau bilang kau menginginkan batu ini sebelumnya? Ambil saja, itu ada di sana. Pangeran itu menjadi tenang dan meniru Li Qiye. Kunjungi novel baru. Awalnya, dia yakin bisa merebut batu ini. Namun, kegagalan itu membuatnya kesulitan, jadi dia ingin melampiaskannya pada Li Qiye. Semua mata berkata pada Li Qiye. Tentu saja, tidak ada yang mengira dia benar-benar bisa melakukannya. Baiklah, tidak ada orang lain yang mencoba, ini kesempatanmu. Orang lain yang memulai, ingin melihat Li Qiye mati. Lupakan saja, hanya kematian yang menanti. Seorang petualang yang baik hati memberitahu Li Qiye untuk melakukan sebaliknya. Hei, tidak ada yang memaksanya, dialah yang mengatakan dia bisa melakukannya. Berhentilah membanggakan diri jika kamu tidak bisa membuktikannya. Yang lainnya misterius. Tidak ada yang sulit dalam meraih sumber batu. Li Qiye tersenyum menanggapi. Semua orang mengira Li Qiye akan mundur setelah ditegur atas pernyataan konyolnya. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Sekarang, dia malah membual ke level berikutnya. Sangat lelah hidup. Seorang pakar yang mengkritik. Oh, pangeran itu berteriak dan melanjutkan, ayo ambil batu itu dan buktikan kami salah, kalau tidak, kau. Semudah kue, Li Qiye menjawab sebelum bersiul. Ini memiliki ritme dan tatanan yang tidak dapat dipahami yang mengandung kekuatan tertinggi. Setidaknya, para ahli di sini tidak memahaminya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Raja Kumbang. Ia cukup kuat sebagai penguasa hama dan memiliki banyak kecerdasan. Setelah mendengar peluru itu, ia seperti disambar petir. Ia pun menjadi tenang dan mulai menggelindingkan sumber batu ke arah Li Qiye. Peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan banyak orang. Semua orang membeku. Begitu Raja meletakkan batunya di bawah kaki Li Qiye, ia mulai mengangkatnya. Ingat, batu itu jauh lebih besar daripada Kumbang. Tetapi ia tidak mengalami kesulitan sama sekali saat melakukannya. Li Qiye mengulurkan telapak tangannya dan meletakkan batu itu di sana seperti sebuah hadiah. Dahulu, banyak ahli terbunuh saat mencoba mendapatkan batu sumber yang luar biasa ini. Saat ini, Li Qiye hanya perlu bertobat dan menjadi Raja Kumbang dengan patuh menyerahkannya. Tak seorang pun akan mempercayai hal ini, tetapi banyak orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ini menyerupai legenda atau dongeng. Kepala mereka tetap kosong, masih bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Beberapa orang mulai mengkhianati diri mereka sendiri dan menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Raja Kumbang memberikan batu sumbernya? Aku tidak mengerti, kata seorang penonton. Bahkan Kingxi yang berdiri di dekat Li Qiye menganggap ini sangat menakjubkan, sungguh ajaib. Lumayan. Li Qiye mengangguk sambil menatap batu di tangannya. Yang lain meneteskan air liur saat melihatnya. Ada yang berpikir untuk memilih. Li Qiye mengeluarkan pisau dan mengupas lapisan luarnya dengan kecepatan luar biasa, memperlihatkan harta karun di dalamnya. Cahaya yang menyilaukan berkelebat, menandakan munculnya sebuah harta karun yang besar. Di dalam cahaya itu ada kapak batu. Kapak itu tidak tampak begitu tajam, tetapi semua orang merasa kapak itu dibuat dengan sempurna. Kapak itu mencuri kekayaan dan ciptaan surga. Saat Li Qiye memegang senjata itu, mereka mengira hanya dengan satu ayunan saja sudah cukup untuk membuka cakrawala dan membunuh siapapun.
Senjata itu seharusnya tidak terkalahkan. Sial, senjata apa ini? Seseorang tak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ya, cukup untuk menjadi harta karun yang menentukan sebuah sekte. Seorang tetua dari sekte besar mengeluarkan air liur yang mengalir di mulutnya. Kebanyakan orang benar-benar terkejut pada titik ini tetapi tidak mengambil tindakan karena beberapa keraguan. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan senjata luar biasa ini? Li Qiye tampak senang dengan kapak itu, terbukti dari senyum di wajahnya. Raja Kumbang itu berteriak gembira, tampak gembira seolah-olah mendapat pujian dari Li Qiye adalah suatu kehormatan. Ia tampak seperti hewan peliharaan yang mencoba menyenangkan tuannya. Ceritanya makin menggelikan. Raja Kumbang Cangkang Batu bertingkah seperti penjilat. Logika tak bisa menjelaskan hal ini. Tuan muda, apakah ini benar-benar hewan peliharaanmu? Si Wawa menatap Raja Kumbang itu dengan tatapan ingin tahu. Kerumunan orang juga berpikir demikian, tetapi itu seharusnya tidak mungkin. Kumbang Cangkang Batu merupakan hewan asli daerah ini. Selain itu, bagaimana mungkin Raja Kumbang yang kuat ini menjadi hewan peliharaan Li Qiye? Hal-hal aneh terjadi setiap hari, tetapi tidak sampai pada level ini. Saya tidak punya penjelasan untuk ini. Seorang petualang yang berpengetahuan menyerah. Yang lainnya merasakan hal yang sama. Sementara itu, King Xi menundukkan kepalanya sambil berdoa. Pangeran Wu mengangkat matanya ke salah satu pejabat tinggi. Orang ini datang ke Li Qiye dan menangkup tinjunya, "Salam, rekan Daois." Percakapan yang tiba-tiba dengan cara yang sopan tentu saja menarik perhatian banyak orang. Hal ini sangat jelas. Suasana pun langsung berubah. "Apa?" kata Li Qiye datar. "Saya lihat Anda adalah seorang pria dengan kemampuan hebat, mungkin Anda bisa berkomunikasi dengan serangga." Pejabat tinggi itu tampak seperti dia telah berbuat baik terhadap Li Qiye dengan menyebutnya sebagai orang yang setara meskipun ada perbedaan status. Beberapa orang mengangguk setuju setelah mendengarnya. Sebelumnya, Li Qiye bersiul dan berhasil membuat Raja Kumbang dari batu sumbernya. Mampu berkomunikasi dengan serangga adalah salah satu penjelasan yang masuk akal. "Mungkin," kata Li Qiye. Pejabat tinggi itu mempertahankan nada hormat dan melanjutkan, "Rekan Taois, sebenarnya kami selalu mencari bakat kerajaan dan kami sangat menghargainya. Apakah Anda tertarik dengan?" Banyak yang menduga proses produksi ini akan dilakukan oleh Wu. Lagi pula, Li Qiye baru saja menunjukkan kemampuannya jika dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan serangga. Tidak tertarik. Li Qiye tidak menunggu pria itu selesai berbicara. Pejabat tinggi itu sama sekali tidak patah semangat dan melanjutkan, "Jangan terburu-buru, rekan Daois. Wu adalah negara besar di wilayah utara. Kami memiliki penguasa yang bijaksana dan banyak pejabat yang cakap. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda akan menerima rasa hormat yang pantas dari penguasa kami. Anda akan menjadi tamu terhormat." Dia tentu saja bersikap persuasif, tampaknya sangat membutuhkan bakat. Jantung para hadirin mulai berdetak lebih cepat. Bagaimanapun, Wu sangat hebat karena menjadi cabang gerbang Yin Yang. Menjadi tamu terhormat merupakan kehormatan besar. Ini seperti musang yang memberikan hadiah tahun baru kepada ayam, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Generasi yang lebih tua tetap berpikiran jernih dan misterius. Orang-orang yang berada di situ langsung terkejut dan memikirkan hal lain lagi. Ingat, Li Qiye baru saja mendapatkan batu sumber Raja Kumbang. Jika dia menerima undangan ke istana kerajaan Wu, dia akan langsung kehilangan keuntungan dan reputasinya. Selain menjadi tamu terhormat di sana, ia akan menjadi ikan di talenan. Jelaslah bahwa pejabat tinggi itu hanya mencoba memancing Li Qiye. Kapak batu itu akan menjadi milik mereka asalkan orang itu mau menerimanya. Tidak tertarik, jangan buang-buang waktuku. Li Qiye tidak memberikan muka sedikit pun pada lelaki itu. Pejabat tinggi merasa sulit untuk menoleransi hal ini. Dia berhenti dan melanjutkan, "Saya sebenarnya berpikir demi Anda, rekan Daois. Anda sekarang adalah seorang pria yang memiliki harta karun, sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Lebih baik ikut dengan kami, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin pergi ke Wu, kami akan membawa Anda ke tujuan manapun yang Anda inginkan." Dia memperlihatkan ekor rubahnya. Seorang penjelajah bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar ini. Tentu saja, pejabat tinggi mengatakan kalimat ini karena suatu alasan. Pandangan banyak orang terhadap Li Qiye langsung berubah setelah kalimat ini. Sebenarnya,
Ada yang pernah berpikir untuk merampoknya, tetapi tidak mengungkapkannya. Pandangan mereka langsung berubah karena kapak batu itu terlalu menggoda. Bersiap, Li Qiye pembangun. Yang lain tidak terlalu peduli dengan senyum ini, bahkan si Wawa. Pemuda itu terlalu polos. Namun, King Xi tidak menyukainya. Tiba-tiba dia merasa dingin dan mencium bau darah pekat. Apakah kamu menjual kapak batumu atau tidak? Sang pangeran kehilangan kesabarannya setelah melihat penundaan dan kurangnya hasil. Mereka hanya menginginkan kapak batu. Semua pembicaraan tentang kunjungan ke Wu hanyalah alasan. Tidak untuk dijual. Li Qiye menolak. Jangan cepat-cepat berkata tidak, negara kita akan memberikan cukup uang untuk dibelanjakan lebih dari seumur hidup. 80 peti harta karun dan 1 prefektur untuk kapak itu. Sang pangeran menegaskan kembali. Seluruh prefektur. Kerumunan itu berteriak. Mereka tentu saja memahami pentingnya seluruh prefektur di Wu. Kamu akan hidup dalam kemewahan dan kekayaan selama sisa hidupmu, bahkan keturunanmu akan menikmati gaya hidup ini. Kamu akan menjadi penguasa prefektur ini, mampu melakukan apapun yang kamu inginkan di wilayah kekuasaanmu, semua kesenangan dalam hidup. Sang pangeran menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah tawaran yang menggiurkan. Banyak orang di sini selalu memimpikannya kehidupan seperti ini. Wu akan berusaha sekuat tenaga, 80 peti harta karun adalah satu hal, tetapi prefektur juga. Bahkan beberapa ahli yang kuat merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka ingin memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri. Sepertinya dia akan bisa hidup untuk menikmatinya. Seseorang yang mengetahui rencana itu sangat terkejut, tetapi seluruh prefektur tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta karun yang menentukan dalam kapak itu. Terlebih lagi, orang-orang menyadari bahwa memang mengapa jika perdagangan ini benar-benar terjadi. Bagaimana jika suatu hari Li Qiye meninggal? Prefektur akan tetap kembali ke Wu. Masih tidak tertarik. Li Qiye tidak membiarkan sang pangeran menyelesaikan perkataannya. Ekspresi sang pangeran berubah buruk setelah tidak ada balasan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kau pasti akan mati tanpa pelindung. Jadi, cara yang lembut tidak akan berhasil, sekarang kamu ingin melakukannya dengan cara yang keras. Kau ingin merampokku. Li Qiye tersenyum dan berkata, rencana Wu sudah sangat jelas. Tentu saja, mereka tidak akan berani melakukannya di depan umum. Ini tidak akan terjadi jika mereka berada di lokasi lain. Kami tidak akan mengambil hartamu, tetapi orang lain akan mendorongmu sampai mati. Lebih baik kau menjualnya kepada kami. Saya tidak keberatan orang-orang mencoba sedikit pun. Silakan datang sekarang karena tidak masalah. 6 orang tidak bisa melakukan apa-apa. Li Qiye tersenyum. Apa yang ingin kau katakan? Ekspresi wajah sang pangeran berubah masam. Aku mencoba membantumu, datanglah dan dapatkan kapak batu yang sangat kau inginkan. Sayangnya, negaramu, Wu atau apapun, tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Begitu pula dengan orang-orang ini. Li Qiye terkekeh. Jadi, kamu percaya diri, ya? Teriak salah seorang penonton. Mereka sebelumnya peduli dengan muka dan tidak bisa begitu saja menggertaknya. Saat ini, dia telah menyinggung semua orang di sini. Kau pikir kami bukan siapa-siapa? Teriak yang lain. Sebagian besar tampak pucat dan merah, merasa tergoda untuk melompat pada setiap kesempatan yang ada untuk meraih kapak batu itu. Suasana di lembah menjadi sangat aneh, seperti tatapan mata serakah yang diucapkannya pada Li Qiye. Semua orang bisa melihat bahwa Li Qiye lemah. Kesalahan terbesarnya adalah memiliki harta karun, terlihat seperti domba gemuk di antara serigala dan harimau. Kamu dalam bahaya, mereka melihatmu seperti sepotong daging. King Xi berkata pelan pada Li Qiye. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak peduli. Tidak ada ampun bagi mereka yang menghina Wu. Teriak sang pangeran, siap membunuh. Kerumunan yang lain juga menunjukkan ekspresi serakah. Sang pangeran harus mengambil inisiatif sekarang karena akan lebih sulit jika orang lain mengambil kapak itu terlebih dahulu. Aku akan memaafkanmu jika kau menyerahkannya. Dia tidak perlu lagi bersikap seperti pria sejati. Akhirnya tunjukkan niatmu yang sebenarnya, ya. Li Qiye terkekeh, bagaimana jika aku menolak? Kau akan mati, ancam sang pangeran. Kerumunan orang bergidik karena mereka dapat melihat betapa besar keinginannya untuk membunuh Li Qiye dan mengambil kapaknya. Apakah kamu tidak takut diserang orang lain setelah mendapatkannya? Li Qiye mengarahkan kapaknya dengan main-main.
Sang pangeran melotot ke arah kerumunan. Yang lain memperhatikan, tetapi sebagian besar fokus pada kapak. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap sabar. Siapa yang berani melawan Wu? Jadilah pintar dan berhati-hatilah atau hadapi konsekuensinya. Sang pangeran menyatakan dengan tegas. Banyak yang saling bertukar pandangan. Sebagian besar masih enggan melepaskan kapak batu itu. Sang pangeran mengerutkan kening dan pejabat keenam melangkah maju. Lonceng emas itu melayang lagi dan memancarkan aura yang sama tak terkalahkannya. Yang lain tidak punya pilihan selain mundur menghadapi tekanan ini, tidak seorang pun di antara mereka yang dapat menahan kekuatan seorang penguasa. Bagaimana sekarang? Ada yang berani melawan kita? Kata sang pangeran dengan nada meremehkan. Tak seorang pun menerima tantangan itu karena artefak yang dikendalikan oleh 6 master itu terlalu berlebihan. Terlebih lagi, sang pangeran telah membuat pernyataan di depan umum. Melawannya sekarang sama saja dengan memprovokasi Wu. Yang terpenting, gerbang Yin yang berada di belakang negara ini. Beberapa orang mundur dan menjaga jarak untuk menunjukkan kemapanan mereka, tidak berarti bersaing memperebutkan kapak itu. Mereka tentu saja kesal melihat sang pangeran mendapatkan artefak hebat ini. Beberapa orang bahkan menggertakkan gigi. Sayangnya, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena lebih lemah dan menelan kemarahan yang dirasakan ini. Bocah ini sudah baik, dia sama sekali tidak lentur. Seorang penonton menggelengkan kepalanya sambil menatap Li Qiye. Sang pangeran merasa malu ketika banyak orang mundur setelah ancamannya. Bocah, serahkan saja. Kami tidak hanya akan menemanimu, tetapi kami juga akan menjamin bahwa kau akan meninggalkan tempat tinggalmu ini. Sang pangeran menatap Li Qiye dan tertawa. Menurutku, kau harus berdoa dan memohon ampun, atau kematianmu akan sangat mengerikan. Li Qiye menciptakan dan berkomentar dengan santai. Dasar bodoh, dan aku sebenarnya berpikir untuk mengajarimu sebelumnya. Sepertinya aku harus mengambil kapakmu dan menyiksamu juga. Itulah pantasnya kau dapatkan karena menghinaku. Tatapan mata sang pangeran menjadi tajam. Tidak sabar melihatmu mencoba. Li Qiye tersenyum. Pergi, tangkap dia, patahkan anggota tubuhnya dan cabut uratnya. Kata sang pangeran kepada para pejabat tinggi di belakang. Junior, jangan salahkan kami karena melakukan ini karena kamu yang memintanya. Salah satu dari mereka melangkah maju. Itulah kalimatku. Li Qiye tersenyum lalu bersiul. Suaranya tidak dapat dipahami dengan irama aneh yang menusuk hati. Berdengung, Raja Kumbang cangkang batu terbang ke atas. Sialan, semua orang menjadi khawatir termasuk kelompok pangeran. Mereka terlalu fokus pada harta karun tadi dan lupa pada kumbang. Sang raja memberi perintah kepada semua kumbang yang hadir. Langit langsung berubah gelap pada detik berikutnya karena kumbang-kumbang itu terbang ke udara. Ini tampak seperti sekelompok belalang yang mengerikan, tidak akan ada yang tersisa di daerah yang dirusak oleh mereka. Mundur, 6 pejabat tinggi itu segera berlari sambil menggunakan lonceng emas dan hukum daunnya sebagai perlindungan. Dengung, kumbang-kumbang itu menyapu kelompok ini bagaikan tsunami, dan langsung menenggelamkan mereka. Lautan serangga, penonton yang berada di kejahan gemetar ketakutan, tidak dapat berdiri tegak. Gemuruh, kumbang-kumbang itu memukul bel itu berulang kali. Harus diakui bahwa artefak ini sungguh menakjubkan. Petugas keenam mencoba tenaga listrik dan berhasil menghentikan serangan gelombang. Teruslah mencoba, teriak mereka, benar-benar terkejut. Lonceng itu adalah garis pertahanan terakhir, satu-satunya hal yang menyelamatkan mereka dari terkubur oleh kumbang-kumbang itu. Sayangnya bagi mereka, Raja Kumbang tidak bergabung sampai sekarang. Sialan, mereka melihat Raja beraksi dan menjadi pucat. Ledakan, cahaya keemasan pengumuman area itu sebelum kumbang menakjubkan ini bergerak. Lonceng itu langsung tertiup angin. Kelompok itu pun terekspos. Hasilnya jelas, kawanan kumbang secara langsung menenggelamkan mereka. Ah, tidak! Teriakan, berseru di seluruh lembah, darah bertukar di mana-mana. 6 pejabat tinggi itu diperkirakan habis. Hanya kerangka mereka yang tertinggal. Para pembudidaya yang tidak mengalami muntah setelah melihat kejadian mengerikan itu. Jangan, sebuah teriakan terdengar. Mereka melihat bahwa sang pangeran masih hidup. Kawanan kumbang membawanya ke hadapan Li Qiye. Sementara itu, Raja mengelilingi Li Qiye, ingin menjilat. Pada titik ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa Li Qiye memiliki kendali penuh atas kumbang di lembahnya.
Sang pangeran tidak dapat bergerak sedikit pun dan berteriak, "Jangan, jangan kemari." Ia mengotori celananya karena takut. Li Qiye menunduk dan menatap sang pangeran sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" Tidak bersikap keren lagi. Saat ini, seringkalinya membuat semua orang ketakutan, tidak ada yang berani memprovokasi Li Qiye saat ini setelah menyaksikan kematian mengerikan keenam pejabat itu. Mereka mengira bahwa dia benar-benar mengatakan kebenaran, bahwa orang-orang dari Wu adalah orang-orang yang ingin bunuh diri. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. "Apa yang kau inginkan?" Sang pangeran ketakutan setengah mati mungkin. Kawanan kumbang telah membuatnya mengotori celananya. 6 pejabat tinggi Wu masih hidup dan sehat beberapa saat yang lalu. Saat ini, tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali tulang-tulang putih. Sang pangeran melihat segalanya karena dialah yang paling dekat dengan mereka. Padahal, para petani di sini tidak tahu kalau kumbang-kumbang ini akan memakan daging. Oleh karena itu, kawanan kumbang menjadi semakin menakutkan. "Katakan padaku, apa yang harus kulakukan?" Li Qiye menyampaikan, menyebabkan orang lain melihatnya sebagai iblis yang tersenyum. "Tuan muda, mohon maafkan orang yang tidak penting ini." Sang pangeran menjadi tenang dan mulai tersenyum. Tentu saja, senyum yang dipaksakan ini tak sedap dipandang. Ia tetap berusaha tersenyum tulus dan melanjutkan, "Aku ini hanya seekor semut jika dibandingkan denganmu, seekor katak di dalam sumur. Aku punya mata tetapi tak bisa melihat gunung Tai, itu sebabnya aku menyinggungmu, seorang kejahatan yang pantas dihukum mati. Kumohon, berbaik hati dan maafkan anjing ini." Dia segera meminta maaf dan tidak lagi terlihat marah seperti sebelumnya. Dia membuang mukanya untuk memohon ampun. Bagi seorang bangsawan yang terbiasa dengan kemewahan dan kekayaan seperti dia, tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Itulah sebabnya dia membuang reputasi dan kehormatannya. Semua itu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan uang. Beberapa penonton tentu saja merasa malu setelah melihat perubahan sikap yang cepat itu. Dia sendiri yang mendatangi hal ini. Seorang petani yang berpengetahuan melihat hal ini dari jarak 1 mil dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, sebagian besar menganggap hal ini dapat dimengerti. Sangat sedikit pahlawan yang akan bertarung sampai mati melawan musuh yang lebih kuat. Sebagian besar hanya akan meminta belas kasihan dan pengampunan. Li Qiye masih memiliki senyum yang sama. "Tuan muda, Wu akan membayarmu dengan mahal karena telah menyelamatkan nyawaku yang tidak berarti, baik itu harta atau wanita. Katakan saja kata-kata itu dan kami akan memenuhi permintaanmu." Sang pangeran terus memohon. "Sungguh aku tidak tahu malu." King Xi yang ada di sana berkomentar. Yang lain juga mengungkapkan hal yang sama. Tentu saja, beberapa orang menganggap cerdas dan fleksibel karena melakukan hal itu. "Sayangnya, aku tidak tertarik pada hal-hal itu," kata Li Qiye. "Lalu apa yang Anda inginkan, Tuan muda?" "Kami pasti bisa memberikan apapun yang Anda inginkan." Pangeran itu berkata dengan tergesa-gesa. "Aku hanya tertarik pada kehidupan anjingmu." Li Qiye pembangun. "Kau." Sang pangeran terdiam sesaat, namun berusaha sekuat tenaga mempertahankan senyum yang dipaksakannya. "Kau bercanda, Tuan muda, kehidupan anjingku tidak berarti apa-apa, tidak layak untuk perhatianmu." Banyak orang pernah berada dalam situasi ini dengan Li Qiye sebelumnya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar tidak tahu malu seperti pangeran ini. "Maaf karena mengatakan bahwa itu memang benar. Di mana aku harus memulai?" Li Qiye menatap pangeran dari atas ke bawah. Sang pangeran marah dan takut karena sikap tidak tahu malunya tidak mempan. "Tuan muda, apa gunanya membunuhku? Ampuni aku dan semuanya akan baik-baik saja. Kau sebenarnya cukup pintar, mampu mengubah semua pembicaraanmu dalam sekejap. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menyelamatkanmu hari ini," kata Li Qiye. Beberapa penonton benar-benar merasa kasihan kepada sang pangeran. Pria itu memohon seperti anjing namun tidak ada hasilnya, sungguh usaha yang sia-sia. Pangeran itu berubah pucat, lalu memerah, linglung. Akhirnya dia berteriak, "Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah Pangeran Wu, aku akan mengurusnya nanti." Lalu, Li Qiye tersenyum. "Tentara kita terdiri dari 7 elit, lalu kita memiliki leluhur Yin Yang yang mendukung kita. Kakak laki-lakiku adalah orang kepercayaan Tuan Muda Bai. Bunuh aku dan hadapi tembak mereka. Tidak akan ada tempat bagimu di seluruh 8 Desoles." Mengemis tidak berhasil jadi sang pangeran malah mengancam.
Dia ingin Li Qiye tahu seberapa kuat pendukungnya. Kerumunan itu saling bertukar pandangan. Ini jelas lebih efektif daripada tindakan tunduk sebelumnya. Dia memang mengatakan kebenaran. Wu tidak akan membiarkan pangeran mereka terbunuh tanpa berusaha membalas dendam. Ini sama saja dengan mengusik sarang lebah. Lebih baik berhati-hati. Untuk membuat pikiranmu lebih jernih, tidak ada yang suka diancam seperti ini, tetapi kehati-hatian harus menjadi prioritas utama. Sayangnya sang pangeran mengancam orang yang salah. Benarkah? Ketertarikanku semakin tumbuh. Li Qiye berkata, kita hanya melihat betapa kuatnya negaramu. Saya tidak keberatan sedikit berolahraga. Setelah mengatakan itu, dia menendang pangeran itu ke depan. Tidak, teriak sang pangeran setelah berbicara kepada orang banyak, kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa. Kumbang-kumbang itu segera mencabik sekujur tubuhnya. Ah! Hanya kerangka yang tertinggal dalam waktu singkat. Li Qiye tidak repot-repot menatapnya dan menoleh ke arah orang banyak, ada lagi yang menginginkan kapak batu ini. Silakan datang. Dia mulai menyampaikannya ke sana kemari. Tidak, tentu saja tidak. Hampir semua orang menjauh darinya seperti pasang air yang surut. Tidak ada yang berani mendekat karena jika dia salah memahami maksud mereka, kawanan kumbang itu akan menenggelamkan mereka. Sang pangeran adalah contoh terbaik. Kalau begitu, itu saja dari hadapanku. Dia berhenti tersenyum dan membungkuk ke arah mereka. Mereka gemetar ketakutan dan lari berbondong-bondong. Keserakahan mereka lenyap dengan cepat saat melihat kawanan kumbang itu. Tidak butuh waktu lama sebelum tidak ada satu pun yang tersisa di lembah kecuali Li Qiye, Siwawa, dan Tunggu, King Si. Bagaimana kabarnya? Li Qiye menatapnya. Saya tidak bermaksud mengambil kapak Anda, Tuan Muda. Orang baik seperti saya tidak perlu lari. Saya yakin Anda tidak keberatan dengan kehadiran saya. King Si tersenyum. Li Qiye mengabaikannya dan menyerahkan kapak batunya kepada Siwawa, ini akan relatif berguna baginya sebelum atavisme. Benarkah? Siwawa tercengang karena terkejut ketika melihat kapak batu itu. Meskipun belum berpengalaman, dia tetap tahu bahwa sumber batu dari Raja Kumbang adalah hal yang penting. King Si juga terkejut dengan mulut menganga. Dia berpengetahuan luas dan telah melihat banyak harta karun sebelumnya. Kapak batu ini masih merupakan harta karun utama di mata, jelas tak ternilai harganya dan hanya sedikit lebih rendah dari senjata penguasa Dao. Ini akan menjadi harta karun yang menentukan bagi negara papan atas seperti Wu. Namun, Li Qiye tetap membuangnya begitu saja. King Si tidak menyangka bahwa Li Qiye tidak menyadari keberaniannya. Belum lagi seorang ahli biasa, bahkan mereka yang berasal dari gerbang Yin yang tidak akan pernah begitu murah hati. King Si belum pernah melihat seseorang yang begitu murah hati dalam memberi hadiah sebelumnya. Tuan Muda, ini terlalu berharga. Wawa tidak berani mendengarkan. Ambillah. Li Qiye memperhatikan dan menuntut. Terima kasih, Tuan Muda. Wawa kembali sadar dan akhirnya menerima sambil membungkuk. King Si menyaksikan semuanya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Raja Kumbang itu berputar mengelilingi Li Qiye dan berteriak. Li Qiye menatapnya bersama kerabatnya. Dia dengan lembut membelai rambutnya sang raja dan berkata, orang yang sangat penting, tetapi sayangnya, aku tidak bisa membawa kalian semua. Ini adalah rumahmu dengan harta yang ditakdirkan untukmu. Ia lalu menatap gua yang tak berdasar itu. Kabut sudah tidak ada lagi di sana. Raja Kumbang berteriak lagi, tampaknya enggan pergi. Kau benar-benar tahu bagaimana cara berbicara dengan serangga. King Si memperhatikan betapa dekatnya Raja Kumbang dengan Li Qiye dan berpikir bahwa memang begitulah adanya. Tidak, kata Li Qiye. Lalu mengapa dia mengerti dan mendengarkan perintahmu? King Si bertanya dengan bingung. Karena dia cukup pintar untuk mengetahui keuntungannya sendiri dan siapa yang akan ditemuinya. Kata Li Qiye. King Si menganalisis pernyataan ini dengan saksama. Adapun Wawa, dia sama sekali tidak peduli dan tertawa sambil memegang kapak batu. Pemuda itu tidak pernah meragukan kemampuan Li Qiye setelah melihat selamat dari kabut, tidak ada hal yang tidak bisa dia lakukan. Akhirnya, Raja Kumbang dan yang lainnya dengan sedih kembali ke tanah. Lembah itu kembali damai. Tidak seorang pun akan tahu bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini jika bukan karena darah dan mayat. Baiklah, ayo kita pergi ke kota leluhur. Li Qiye mengenal si Wawa dan melanjutkan perjalanannya.
Mereka tidak berjalan jauh ketika Li Qiye berhenti dan menatap Kingxi, "Mengapa kamu mengikuti kami? Sebenarnya aku juga akan ke sana, jadi kenapa tidak jalan-jalan bersama, hehe?" Jawab Kingxi, "Kenapa kamu pergi ke sana?" Wawa menjadi skeptis. "Bagaimana kabarnya?" Kingxi lebih cerdas dan ingin mendapatkan lebih banyak informasi. "Oh, aku hanya melihat-lihat dunia." Wawa tersenyum dan berkata, "Saya belum pernah ke sana sebelumnya jadi saya mengikuti Tuan Muda." Kingxi memikirkan hubungan antara keduanya. Hubungan itu tidak tampak seperti hubungan Tuan Pelana meskipun semua tanda-tandanya ada. Aneh sekali. Baiklah, Li Qiye mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Kingxi ikut bersama Wawa dan bertanya, "Ini juga pertama kalinya Tuan Mudamu pergi ke kota leluhur?" "Entahlah, dia tahu jalannya, jadi mungkin ini bukan pertama kalinya baginya." Wawa menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. "Sudah berapa lama kau mengikuti Tuan Mudamu?" Rasa ingin tahu Kingxi tumbuh. Ini adalah interogasi namun Li Qiye yang berjalan di depan tampaknya tidak peduli. "Suatu hari nanti," Wawa berkata jujur tanpa berpikir. "Suatu hari," Kingxi berkata tiba-tiba dan menyadari bahwa dia salah bicara. Dia menenangkan dirinya dan berkata, "Benar, hanya satu hari." "Ya, ada masalah," jawab Wawa. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan di kepala King. Kata-kata tidak dapat menjelaskan emosinya saat ini. Wawa mengikuti Li Qiye selama 1 hari dan memperoleh kapak yang tak tertandingi. Seluruh cerita menjadi semakin menggelikan. Tak seorang pun di Raja Barat Utara, tidak, di seluruh 8 kehancuran, yang akan melakukan sesuatu seperti ini, bahkan penguasa surgawi yang terkaya dan terkuat sekalipun. Kingxi mulai berpikir tentang jati diri Li Qiye yang sebenarnya. Dia telah bertemu banyak orang berbakat dan pahlawan sebelumnya, tetapi tidak ada yang setingkat dengan Li Qiye. Kingxi terus bertanya selama perjalanan dan menemukan bagaimana mereka berdua bertemu. Semakin banyak yang dia ketahui, semakin bingung dia. Segala sesuatu tentang Li Qiye tetap menjadi misteri. Di sisi lain, Li Qiye sama sekali tidak keberatan dengan pengintaian itu. "Tuan Muda, mengapa Anda pergi ke kota leluhur?" Kingxi tahu mengapa Wawa menuju ke sana tetapi tidak Li Qiye. "Untuk melihat apakah ada harta karun yang bagus di sana," komentar Li Qiye. Kingxi tentu saja tidak percaya. Pria itu tampaknya tidak peduli dengan harta karun setelah kasus kapak itu. Kingxi bahkan punya prediksi yang berani, bahwa dia juga akan memberikan senjata Dao Lord, memperlakukannya seperti besi tua. "Tidak, kau menipuku, Tuan Muda," Kingxi berkata terus terang. "Kalau begitu, katakan padaku dari mana asalmu." Li Qiye tersenyum dan bertanya sambil menatap Kingxi. Kingxi menjadi takut karena mata Li Qiye membuatnya merasa telanjang. Dia memerah dan terhuyung mundur. "Wah, rumahku tidak terlalu jauh, cukup dekat saja," jawabnya tergesa-gesa. Li Qiye tidak mempermasalahkan masalah ini. "Saya mendengar sesuatu seperti ini, panggung kaisar penyerang abadi jatuh ke hutan batu, apakah ini benar? Pernahkah kau mendengar tentang ini?" Dia menatap Li Qiye untuk membaca reaksi orang itu. "Orang-orang acak tidak mengetahui informasi ini," kata Li Qiye. "Haha, aku menemukannya secara acak. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Kingxi tertawa dan mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Kota leluhur adalah pusat Stone Plateau, simbol para golem. Beberapa orang percaya bahwa kota ini sendiri adalah tanah leluhur ras ini. Ini tidak terlalu berlebihan karena kota ini memiliki populasi golem tertinggi saat ini. Namun, mayoritas adalah golem berdarah campuran. Mereka bukan golem murni yang tinggal di Stonewind Canyon. Hal ini membuat mereka lebih sulit mencapai atavisme semu atau atavisme yang sebenarnya dalam keadaan normal. Meskipun demikian, kota leluhur masih memiliki jumlah golem pseudo-atavistik tertinggi di dunia. Kenyataannya, tempat itu bukanlah kota dalam pengertian konvensional, terlepas dari namanya, tidak ada tembok dan pagar, sehingga sulit untuk membedakan batas wilayah yang sebenarnya. Gunung-gunung terlihat, beberapa berkelompok sementara yang lainnya berdiri sendiri. Sungai-sungai terlihat jelas bersama dengan air terjun yang mengalir dari langit. Banyak danau tersebar di seluruh daratan seperti mutiara. Oleh karena itu, lebih tepat jika kota leluhur dianggap sebagai benua besar. Mayoritas penduduk dataran tinggi berkumpul di sini, sehingga menghasilkan kemakmuran.
Orang dapat melihat istana-istana yang dibangun di pinggir pegunungan atau aula yang sepi di puncak gunung. Beberapa paviliun giok mengapung di danau, lebih banyak arsitektur dapat ditemukan di lembah-lembah juga. Yang tampak jelas adalah tembok dan jalan. Meski begitu, hal ini tidak menghalangi orang untuk tinggal di sini. Patung-patung itu berdiri tegak di antara tempat-tempat ini. Patung-patung itu tinggi dan bentuknya bervariasi, ini adalah golem pseudo-atavistik. Sulit untuk menghitung jumlah pasti dari jenis pembudidaya ini. Beberapa tidak pernah terbangun selama jutaan tahun. Ini membuatnya sebesar gunung, beberapa terdorong lebih rendah ke tanah. Oleh karena itu, tempat itu dianggap salah satu daerah terkuat di Eight Desolaces. Jika saja semua golem pseudo-atavistik ini terbangun, mereka pasti akan mampu menyapu bersih dunia tanpa ada yang melawan. Itulah sebabnya tidak ada satu ras pun yang berani meremehkan para golem. Para pembudidaya yang tertidur ini terlalu kuat. Ada satu sekte khusus di kota leluhur dengan nama yang sama. Sekte ini berfungsi sebagai inti kota dan simbol para golem. Cabang ini milik leluhur golem, atau bebek hitam. Dia sendiri tidak menciptakannya secara pribadi, melainkan muridnya yang bergelar Raja Golem Dao Lord. Meskipun demikian, leluhur golem dulu tinggal di sini untuk berlatih dan meninggalkan kitab sucinya. Ini adalah sekte dengan dua penguasa Dao. Para golem dari seluruh 8 Desolaces akan berziarah ke tanah suci yang menakjubkan ini. Kelompok Likie akhirnya sampai di pinggiran kota. Mereka melihat suasana yang menakjubkan menyebar ke seluruh negeri beserta pemandangan alam yang berwarna-warni dan beragam. Puncak-puncak gunung tampak sejuk sendirian sementara pantulan cahaya dari danau-danau tampak indah, tidak berwarna. Tempat ini layak menjadi permata mata para golem. Itu kota tua, tepat di depan kita. Si Wawa berteriak kegirangan. Mereka melihat orang-orang terbang di udara. Beberapa orang lebih menyukai harta karun, yang lain lebih menyukai binatang terbang. Semua ras hadir, golem, iblis, manusia. Si Wawa tinggal sendirian dan jarang bertemu orang asing. Kemakmuran tempat ini berguncang sampai ke akar-akarnya. Kelihatannya menakjubkan, sungguh menakjubkan. Teriaknya sambil masuk bersama Likie, seperti orang desa. Likie tersenyum dan sama sekali tidak keberatan. Sedangkan untuk Kingxi, ini jelas bukan pertama kalinya dia di sini. Dia memiliki ekspresi alami saat mengikuti Likie. Dia benar-benar menganggap pria itu jauh lebih menarik daripada kota leluhur. Kelompok itu berjalan melalui pegunungan dan puncak-puncak yang dihubungkan oleh jembatan batu. Tentu saja, para petani lebih suka terbang di atasnya, jauh lebih nyaman. Ada banyak toko dari pedagang di seluruh dunia. Mata si Wawa dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak bisa menutup mulutnya. Likie berjalan santai melewati area itu dan meninggalkan jejaknya. Ingat, Kingxi telah mengamatinya sepanjang waktu. Awalnya, Kingxi tidak menyadari apapun. Saat mereka bergerak maju, dia menemukan bahwa Likie sebenarnya sedang mengukur kota leluhur. Anehnya, tempat yang sangat besar ini tampaknya bergerak sesuai dengan langkah Likie. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Kingxi tidak tahu mengapa atau bagaimana orang melakukannya. Meskipun demikian, ini adalah kekuatan yang tidak terduga. Tempat yang besar itu tidak berarti apa-apa bagi Likie. Bagus sekali, kumpulan energi roh, tidak heran mengapa para golem memilih tempat ini untuk atavisme mereka. Likie akhirnya menyimpulkan sambil tersenyum. Apakah kamu tahu berapa banyak golem semu yang ada di sini? Kingxi tiba-tiba bertanya. Ini telah menjadi pertanyaan yang terus berlanjut selama beberapa generasi. Orang-orang hanya tahu bahwa tempat itu sangat kuat. Aku bukan Wawa. Jika Anda ingin tahu, kembalilah dan lihat arsipnya. Likie menatapnya. Kingxi tersenyum sinis dan berhenti bertanya. Tuan muda, saya pikir saya ingin melihat halaman dao para golem. Si Wawa akhirnya menyarankan setelah mereka berjalan beberapa saat. Halaman dao ini adalah tempat bagi para golem bijak untuk mewariskan pencerahan dao mereka. Halaman ini telah diproduksi lebih banyak lagi karena hal ini. Oleh karena itu, kebanyakan golem yang berkunjung pertama kalinya akan datang ke halaman untuk memberikan penghormatan. Pergilah, aku akan menemuimu nanti. Likie menyentuh dahinya dan berkata, terima kasih, Tuan muda. Si Wawa membungkuk dan berlari pergi. Likie melanjutkan jalan-jalannya, tampaknya tanpa tujuan yang jelas.
Tuan muda, apakah ada tempat yang ingin Anda kunjungi di sini? Saya bisa menunjukkan jalannya. Kingxi akhirnya bertanya, masih belum jelas tentang tujuan Li Qiye. Kedengarannya kau sangat mengenal kota leluhur. Li Qiye setengah manusia serigala pada pria itu. Sedikit, aku sudah sering ke sini dan tahu sebagian besar tempat. Kingxi merasa tidak mungkin menyembunyikan apapun dari Li Qiye. Dia mencoba menghindarinya. Jangan biasa berbohong padaku, itu tidak baik. Ucap Li Qiye. Kingxi menjadi kedinginan dan membuka mulutnya. Sayangnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Li Qiye mengabaikannya dan terus berjalan. Mereka sekarang berada di kaki gunung, sebuah pintu masuk. Ada lebih banyak pegunungan sesudahnya dengan bangunan-bangunan megah. Tempat ini tentu saja milik klan yang berpengaruh. Banyak tamu yang berkunjung, dilihat dari pintu masuknya. Mayoritas terdiri dari bangsawan dan petani terkenal. Di dalam klan itu ada asap dan aroma obat yang kuat. Siapapun akan menyadari bahwa ini berasal dari pemurnian alkimia. Bersambung.